Halo anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar seseorang sedang berpuisi? Atau bahkan pernah membawakan sebuah puisi? Tapi tahukah kalian unsur fisik puisi? Bersama saya Evangelis SPD, mari kita bahas unsur fisik puisi. Anak-anak, ketika ada seseorang berdiri di depan kita bisa melihat hampir seluruh bagian tubuh orang tersebut. Namun, kita sama sekali tidak mengetahui apa yang dipikirkan atau apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Ketika melihat hampir seluruh tubuh seseorang, kita hanya menyaksikan fisik seseorang tersebut. Demikian pula ketika membaca atau mendengar sebuah puisi. Kita bisa melihat atau mendengar setiap kata, larik, bait, model penulisan puisi tersebut. Hal-hal itulah yang disebut sebagai unsur fisik puisi. Mengapa dikatakan demikian? Karena unsur tersebutlah yang tampak secara langsung dan bisa saja diakses oleh indera kita. Apakah yang anak-anak ketahui tentang unsur fisik puisi? Unsur fisik puisi adalah salah satu unsur yang membangun dari dalam. Unsur ini juga yang dikenal dengan nama unsur intrinsik. Seperti halnya dengan karya sastra lainnya, unsur yang lain adalah unsur batin. Unsur fisik puisi seperti bagian-bagian tubuh atau fisik manusia, seperti rambut, mata, telinga, tangan, dan kaki. Kesemuanya melaksanakan fungsinya masing-masing untuk membuat fisik terlihat indah dan sempurna. Demikian pula dengan diksi, imaji, kata konkret, majas, dan tipografi. Bersama-sama membangun puisi sehingga terlihat indah, bahkan bisa menunjukkan makna puisi itu sendiri. Apa yang anak-anak ketahui tentang unsur fisik puisi? Unsur fisik puisi terbagi atas 6 bagian, antara lain diksi, imaji, kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Anak-anak, agar lebih jelas, mari kita membahas lebih detail dan melihat contoh setiap unsur fisik puisi. Unsur fisik yang pertama adalah diksi. Secara umum, diksi adalah pilihan kata yang ditulis sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai aspek estetis dan aspek makna. Diksi pada puisi yang menggunakan kata konotatif mempunyai efek keindahan dan berbeda dengan bahasa sehari-hari. Diksi muncul karena adanya makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau rima. Sebagai contoh, mari kita lihat puisi Aku, karya Chairil Anwar. Anak-anak, pada larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang, dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Selain itu, penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang, tidak mengakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil memilih kata terbuang. Anak-anak, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang imaji atau pengimajian? Imaji atau pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman,
sensorik, atau imajinasi. Dengan daya imajinasi yang diciptakan penyair, pada kata-kata puisi itu seolah-olah tercipta sesuatu yang dapat didengar, dilihat, ataupun dirasakan pembacanya. Adapun jenis-jenis imaji dalam bentuk puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Contoh imaji visual. Anak-anak dapat melihat pada kutipan puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar. Yang kedua, imaji auditif. Imaji auditif adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Contoh imaji auditif, anak-anak dapat melihat pada kutipan puisi Asmaradana karya Gunawan Muhammad. Selanjutnya, yang ketiga, imaji taktil. Imaji taktil adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Contoh imaji taktil, anak-anak dapat melihat pada kutipan puisi Yang Terampas dan Yang Putus karya Hairil Anwar. Anak-anak, tahukah kalian tentang kata konkret? Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Jika penyair mampu memperkonkret kata-kata, pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair. Perhatikan contoh berikut ini. Kata-kata konkret pada puisi tersebut diantaranya kuku besi diartikan sebagai kaki kuda. Kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal. Penunggang perampok yang diburu diartikan sebagai Atmokarpo atau seorang perampok yang menunggang kuda. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai, pun telanjang diartikan sebagai keadaan yang siap berperang. Anak-anak, tahukah kalian tentang rima? Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima atau efek bunyi, makna yang dikehendaki penyair semakin indah dan makna yang ditimbulkan pun lebih kuat. Selain itu, rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf-huruf atau kata-kata dalam larik atau bait. Perhatikan contoh analisis rima atau ritme berikut ini. Bunyi ang pada kata hilang, melayang, petang, dan membayang merupakan beberapa contoh penggunaan rima sehingga puisi menjadi lebih indah. Anak-anak, selanjutnya adalah majas. Majas atau figurative language adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara pengiasan, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Dalam arti khusus, majas ialah bermacam cara menyatakan hal atau peristiwa yang sama. Penggunaan majas bertujuan untuk memberikan efek nilai rasa yang lebih dibandingkan dengan penggunaan kata biasa. Contoh majas dapat dilihat pada kutipan puisi Padamu Jua
karya Amir Hamzah. Kata-kata serupa darah di balik tirai menunjukkan majas perumpamaan atau simile. Demikian pula pada larik Aku Ini Binatang Jalang, pada puisi Aku karya Hairil Anwar, menunjukkan adanya majas metafora. Tentu saja untuk membahas lebih detail majas-majas yang sering digunakan dalam puisi, kita bisa menyaksikan pada video-video pembelajaran lainnya. Anak-anak, unsur fisik yang terakhir adalah tipografi. Tipografi adalah cara penulis membentuk puisi secara tekstual, kerataan penulis, tanda baca, bentuk baris, dan lain-lain. Selain itu, tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Kalau pernah membaca puisi yang berjudul Tragedi Winka dan Sika, anak-anak dapat menafsirkan puisi tersebut dari bentuknya zigzag. Dalam bentuk zigzag, menggambarkan jalan hidup yang berliku-liku. Perjalanan kasih dan kawin yang diinginkan manusia namun terkadang berakhir sebaliknya. Itulah salah satu contoh keunikan tipografi yang bisa membentuk makna puisi. Tentu saja, anak-anak bisa membaca contoh-contoh yang lain, sehingga pemahaman para anak-anak menjadi lebih dalam. Itulah tadi unsur fisik puisi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada materi bahasa Indonesia lainnya. Salam santun AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.